Awal Januari, berkas oleh Romeni langsung dibahas di DPR. Tristan Gojer beri kode susul oleh Romeni gabung timnas Indonesia. Tunku Ismail geram Malaysia gagal tiru skuad Garuda datangkan pemain keturunan. Pratama Arhan resmi didepak Suwon FC, benarkah akan gabung klub Liga 1? Kiper Bundesliga nyatakan siap jadi pelapis Martin Paes. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Klub Korea Selatan Suwon FC secara resmi mengumumkan pemain-pemain yang dilepasnya. Itu termasuk pemain dari Indonesia yakni Pratama Arhan. Hal itu diumumkan Suwon FC lewat media sosial resmi klub. Suwon FC cuci gudang dengan melepas 13 pemainnya. Salah satunya adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan bergabung ke Suwon FC pada 16 Januari 2024 lalu. Pemain 23 tahun itu sayangnya belum mendapatkan kesempatan bermain yang banyak. Arhan total baru bermain 2 kali di kompetisi Kalik 1. Itu pun sebagai pemain pengganti, cuma 4 menit, plus sekali dapat kartu merah. Pratama Arhan sudah melanjutkan karirnya ke luar negeri, sejak direkrut Toyo Verdy pada tahun 2022. Selama di Jepang, Arhan pun cuma bermain 4 kali. Sebaliknya, Pratama Arhan justru lebih banyak berumput bersama dengan timnas Indonesia. Sejak debutnya bersama dengan timnas senior di tahun 2021, Arhan sudah mengemas 50 kali penampilan. Jebolan PSIS Semarang tersebut belum diketahui kemana bakal melangkah selanjutnya. Akankah Pratama Arhan kembali menjajal kompetisi-kompetisi lainnya atau kembali bermain di tanah air? Menarik menanti keputusan sulit yang akan diambil oleh Pratama Arhan. Federasi Malaysia nampaknya sangat ingin mendatangkan para pemain keturunan untuk bergabung dengan Harimau Malaya. Tampaknya mereka ingin mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Namun banyak penolakan dan informasi yang salah tentang rencana tersebut. Program naturalisasi pemain tim nasional Malaysia mendapatkan perhatian publik sebagai akibat dari keadaan tersebut. Banyak orang terkejut dengan pengakuan Josh Brownhill baru-baru ini. Seorang kapten tim Brunei menyatakan bahwa dia tidak memiliki keturunan Malaysia. Pangeran Johor Tunku Ismail Idris sebelumnya juga membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa banyak pemain yang mengaku berasal dari Malaysia, tetapi tidak tahu tentang negara tersebut. Kalau ditanya, malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana, kata Tunku Ismail. Tunku Ismail Idris menyatakan bahwa FAM akan terus menyelidiki pemain yang berasal dari Malaysia. Tujuannya adalah agar mereka dapat diproses di masa mendatang dan membantu tim Harimau Malaya. Kami sudah melakukan riset dan pendekatan, namun scouting masih akan dilanjutkan lebih luas lagi, tambah Tunku Ismail. Beberapa penolakan dari para pemain keturunan Malaysia membuat fans mereka sangat geram. Hal itu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Hari demi hari pemain keturunan Indonesia secara beruntun menyatakan minat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Terbaru ada Daniel Klein dan juga Tristan Gojer yang beri kode akan gabung timnas Indonesia beberapa waktu mendatang. Oleh Romeni dipastikan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Ultra ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di lini depan. Oleh Romeni sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 pertandingan di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Sintayong bisa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Rafael Struijk sendiri merupakan winger, meski perlahan, bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda, dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji menjelaskan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni terus berjalan. Sebelumnya sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Memiliki waktu yang cukup longgar oleh Romeni, diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya saat skuad Garuda bertandang melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa DPR RI akan membahas berkas oleh Romeni Januari ini.
Lalu setelah itu akan langsung menggelar Sumpah WNI. Sedang proses naturalisasinya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI, diharapkan nanti bulan Maret ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tegas Sumarji. Pemain keturunan yakni Tristan Gojjar membuat heboh karena membuat tato baru dengan kata bahasa Indonesia di dadanya. Tristan Gojjar merupakan pemain keturunan Maluku. Bahkan ia sempat menegaskan bukan bagian dari Republik Maluku Selatan. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan LMS. Klarifikasi Tristan Gojjar. Menariknya, kini pemain Ajax Amsterdam membuat tato dengan kata bahasa Indonesia di dadanya dengan berukuran besar. Kata tersebut adalah keluarga. Hal tersebut dibagikan sendiri via Instagram pribadinya. Sontak tato Gojjar disorot oleh warganet. Tinggal nunggu waktu saja, bakal bela timnas Indonesia, cepat atau lambat, tulis salah satu netizen Indonesia. Fix bakal join timnas Indonesia, komentar salah satu netizen Indonesia. Adapun Tristan Gojjar sendiri baru saja sembuh dari cedera panjangnya. Ia telah kembali berlatih agar bisa bermain lagi. Tristan Gojjar beberapa hari yang lalu, dia mengunggah foto di Instagram bahwa dia sekarang sudah proses pemulihan. Di IG-nya PJ Zole, Tristan juga sudah dikabarkan lebih kuat lagi. Jelas Yusanugraha. Jadi Tristan ini sudah mulai latihan di strength di base-nya PJ Zole. Latihan penguatan ini dilakukan terhadap lututnya. Dia ini pemain yang bisa bermain di bek kiri, kanan, tengah, dan juga gelandang bertahan. Lanjut Yusanugraha. Dalam sesi wawancara bersama dengan Yusanugraha pada media Agustus 2024 lalu, Tristan Gojjar juga mengakui apabila dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Hal itu berarti Tristan Gojjar bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia. Tristan tinggal menunggu waktu saja akan diproses oleh PSSI jika ia memang benar-benar setuju untuk gabung skuad Garuda. Tenaga Tristan Gojjar tentu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat Australia, di saat timnas Indonesia juga akan menghadapi Bahrain di laga berikutnya. Dua laga itu wajib diraih kemenangan oleh timnas Indonesia agar menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Daniel Klein, kiper klub Bundesliga FC Augsburg, menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Sebelum mengaku siap menjadi bagian skuad Garuda, beberapa tahun lalu, Klein sempat menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Daniel Klein yang situ masih membela timnas Jerman U19, berharap dirinya akan terus dipanggil untuk memperkuat The Sponsor. Aku tidak tahu untuk saat ini. Aku pikir aku akan tetap di tim nasional Jerman, kata Daniel Klein. Namun seiring berjalannya waktu, ditambah semakin solidnya skuad asuhan Sintayong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Daniel Klein tampaknya berubah pikiran. Kiper yang memiliki darah keturunan Jerman Bali ini mengaku telah dihubungi oleh agen sepak bola Indonesia Ferdi Bahdim. Ya, Ferdi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein. Tentu saja, saya bisa membayangkan bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurut ibuku akan setuju, sambung Daniel Klein. Daniel Klein mengatakan jika memungkinkan bisa saja dalam waktu dekat ia datang ke Indonesia untuk mengurus keperluan naturalisasi. Saya pikir itu mungkin, entahlah bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, kata Daniel Klein. Selain itu, Daniel Klein juga menunjukkan ketertarikannya terhadap Indonesia dengan menambahkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Apabila Daniel Klein bergabung dengan timnas Indonesia, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Mengingat Daniel Klein merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Jerman. Dia membela salah satu klub besar di Liga Jerman, yakni Augsburg. Apabila Daniel Klein bergabung, maka itu akan menjadi keuntungan bagi tim Merah Putih. Mengingat timnas Indonesia nantinya bisa memiliki dua kiper terbaik, yakni Martin Paes dan juga Daniel Klein. Mereka berdua bisa saling berkoordinasi dan juga bekerja sama untuk membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid dan kokoh dan tidak bisa dibobol oleh striker manapun.